Haleluya, puji Tuhan, kembali lagi di program Berkat Pagi GPD Immanuel Garut. Saya percaya saya dan saudara selalu merindukan kebenaran firman Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan itulah yang memperbarui setiap hidup kita. Puji Tuhan. Langsung saja kita membuka ayat firman Tuhan kita di dalam Yeskiel 25 ayat yang ketiga. Yeskiel 25 ayat ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Katakanlah kepada Bani Amon, dengarlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena engkau menyerukan syukur mengenai tempat kudusku, waktu kekudusannya dilanggar, dan mengenai tanah Israel, waktu itu dijadikan sunyi senyap, dan mengenai kaum Yehuda, waktu mereka harus pergi ke dalam pembuangan. Di dalam Yeskiel 25 ayat ketiga ini menjelaskan bagaimana suatu nubuatan bagi Yeskiel, bagaimana nantinya akan ada yang namanya melawan bangsa-bangsa. Ada bangsa Bani Amon melawan Moab dan sebagainya. Namun di saat ini saya akan membahas tentang nubuatan melawan Bani Amon. Dalam Yeskiel 25 ayat 3 ini menjelaskan bagaimana Bani Amon senang melihat kejatuhan Israel. Bani Amon bersyukur melihat tempat kudus Allah diinjak-injak, yaitu Yerusalem. Bani Amon senang melihat bahwa bangsa Israel sedang mengalami suatu kesusahan. Dan ini adalah suatu yang namanya kebusukan hati. Dan judul kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah tentang kebusukan hati. Tentang kebusukan hati. Suatu kebusukan hati adalah bagaimana kita memiliki suatu yang mencemarkan hati kita. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita senang melihat kesusahan orang lain. Seperti yang Bani Amon lakukan. Mereka senang melihat kejatuhan bangsa Israel. Bahkan mereka juga senang melihat kaum Yehuda mengalami suatu yang namanya pembuangan. Bani Amon senang melihat bagaimana Yerusalem mengalami suatu yang namanya keterpurukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang melihat orang lain susah, senang melihat orang lain jatuh adalah suatu yang namanya awal mula dari kebusukan hati. Awal mula dari suatu kebusukan hati adalah kita senang melihat orang lain jatuh. Kita senang melihat orang lain susah. Itu adalah suatu kebusukan hati. Nah, apa saja bentuk dari kebusukan hati? Apa saja bentuk kebusukan hati? Tadi kita sudah bahas. Pertama adalah senang melihat orang susah. Kita melihat orang lain susah, kita senang. Kita melihat orang lain mengalami suatu pergumulan, kita bahkan senang. Apalagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apalagi orang yang mungkin orang yang tidak kita senangi. Mungkin orang yang sedang bermasalah dengan kita. Kita melihat orang itu, oh orang itu bermasalah. Oh orang itu mengalami pergumulan. Oh orang itu kok nggak sukses-sukses ya. Di situ kita merasa senang dengan kejadian itu. Kita senang dengan sesuatu yang namanya orang itu susah. Saya mau katakan itu adalah suatu kebusukan hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kebusukan hati. Yang kedua adalah iri hati. Suatu kebusukan hati diawali juga dengan iri hati. Kalau kita poin pertama senang melihat orang susah, bagaimana kalau kita balik bahwa orang lain sukses, bagaimana respon kita? Ketika orang lain sukses, bagaimana respon kita? Jangan mau kita bilang, oh orang itu susah kok, ya kan? Orang itu mengalami suatu yang namanya pergumulan, namun aku senang gitu ya. Aku senang. Tapi ketika orang lain mengalami suatu kesuksesan, pekerjaannya berhasil, di situ muncul keirian hati. Di situ muncul niat-niat jahat untuk menjatuhkannya, memfitnahnya. Oh, orang itu bisa berhasil karena ada orang dalam, karena ada kecurangan.
Jangan seperti itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jangan kita memiliki suatu kebusukan hati. Coba kita lihat di dalam Amsal 14 ayat yang ke-30. Amsal 14 ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jangan kita memiliki suatu yang namanya iri hati, memiliki suatu yang namanya kebusukan hati, karena tidak akan menjadi berkat bagi kita saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan iri hati di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-16, di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-16 menjelaskan bagaimana Yakobus menjelaskan dampak dari iri hati. Yakobus 3 ayat yang ke-16. Yakobus 3 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan. Ketika kita iri hati, kita memiliki suatu kebusukan hati dalam diri kita, akan muncul segala macam kejahatan, segala macam kejahatan. Mengapa Allah menentang kebusukan hati? Mengapa Allah menentang kebusukan hati? Yang pertama adalah kebusukan hati adalah suatu kemurkaan bagi Allah. Kebusukan hati adalah suatu kemurkaan bagi Allah. Coba lihat di dalam Yeskiel 25 ayat 4. Yeskiel 25 ayat yang keempat. Yeskiel 25 ayat 4, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu sungguh aku menyerahkan engkau kepada orang dari sebelah timur menjadi miliknya. Mereka akan mendirikan perkemahannya padamu dan membangun tempat kediamannya. Mereka akan memakan buah-buahanmu dan meminum susu ternakmu. Lanjut ayat 6, sebab beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau bertepuk tangan dan menggerakkan kakimu ke atas tanah dan bergembira dalam hatimu atas kecelakaan tanah Israel, oleh sebab itu sungguh aku akan mengacungkan tanganku melawan engkau dan menyerahkan engkau menjadi jarahan bagi suku-suku bangsa dan melenyapkan engkau dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan membinasakan engkau dari negeri-negeri. Aku akan memusnahkan engkau, dengan demikian engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kebusukan hati adalah suatu kemurkaan Allah, di mana nantinya Allah akan menghukum kita. Allah akan menyadarkan kita bahwa suatu yang namanya kebusukan hati itu tidak baik dalam hidup kita. Adalah suatu kekejian bagi Allah. Kita melihat orang lain senang, kita menjadi iri hati. Kita melihat orang lain bersusah payah, kita bahkan bersenang atas kesusahan mereka. Jangan seperti itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Murka Allah adalah bagi orang-orang yang suka memiliki kebusukan hati, suka bersenang di atas penderitaan orang lain. Yang kedua adalah kebusukan hati adalah penghambat datangnya berkat. Ketika kita memiliki suatu yang namanya iri hati, suatu yang namanya cemburu, kesombongan dalam hati kita, maka hidup kita tidak akan menjadi berkat. Hidup kita tidak akan menjadi berkat karena kebusukan hati adalah penghambat dari datangnya berkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya memiliki kemurnian dalam hati kita. Roma 12 ayat 15 berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Tuhan mengajarkan bagi setiap kita orang percaya hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih, maka hati kita memiliki suatu kemurnian di dalam Tuhan dan mendatangkan berkat daripada Tuhan. Sebagai ayat penutup di dalam Mazmur 73 ayat yang pertama, Mazmur 73 ayat yang pertama. Mazmur 73 ayat pertama, demikianlah firman Tuhan. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Perkenanan Tuhan
adalah bagaimana orang yang benar-benar menjaga hatinya supaya tetap murni, menjaga hatinya supaya tetap benar di hadapan Tuhan, mengasihi sesama, saling membantu sesama. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kiranya dapat mengingatkan setiap kita untuk memiliki hati yang murni. Immanuel, Allah beserta kita.